Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan pagi ini. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu muda dan kreatif, bersama dengan Mbak Elisa, seorang entrepreneur muda. Oke Mbak Elisa, kita lanjutin lagi ya obrolan kita tadi yang sempat kejeda ya. Iya. Tadi kan di segmen awal kita sempat membahas nih awal usahanya Mbak Elisa gitu ya, sampai akhirnya bertahan lah hingga saat ini. Itu aku boleh tahu nggak sih, emang Mbak ini latar pendidikannya memang ini ya, memang bergerak di bidang usaha gitu ya? Iya, saya tamatan SMK. Oh, oke. Iya, cuma tamatan SMK tapi bagian pemasaran. Oh, masuk ya. Iya, masih masuk lah. Iya, melek ya dia Iya, dengan bisnis nyambung, nyambung. iya. Oke. Nah, ini mulai dari aksesoris itu sempat ini nggak sih Mbak? Waktu di tahun itu dari 2013 itu sempat istirahat nggak sih tokonya? Nggak pernah. Kita on terus, on time terus, buka terus. Walaupun sudah banyak, kita tetap konsisten buka. Iya. Nah itu ya yang susah nggak sih iya. sebenarnya? Untuk bertahan itu susah banget. Mm-mm. Yang penting kita tetap konsisten itu ya. Konsisten terus dengan apa yang sudah kita bangun. Oke, itu kuncinya. Mm-mm. Harus tetap konsisten ya. Iya, tetap konsisten. Tapi pernah nggak? Waktu di Kalimantan waktu itu memang buka juga? Enggak. Oh, enggak. Dulu saya itu di Kalimantan kerja. Oh, Kerja sama orang. Ya, bisa dihitung cari-cari pengalaman juga Iya, lah. benar. Dan akhirnya sampai Bengkulu memutuskan untuk buka toko. Itu gimana ceritanya tuh, Mbak? Buka toko itu awalnya setelah menikah sama suami, ya kita bingung mau usaha apa. Suami sempat kerja juga, saya suruh berhenti, nggak usah kerja biar kita sama-sama merintis dari nol. Oh, jadi benar-benar sama-sama dari nol merintis usaha ini ya? Iya, dari nol, berdua. Mulai dari lampion tadi, aksesoris, gitu-gitu ya. Iya. Nah itu terus dipertahankan Terus sampai hari ini. sampai hari ini. Kita pertahankan terus. Walaupun kadang banyak suka duka. Iya tentunya ya. Nah ada nggak Mbak? Kalau sekarang itu kan usaha, kita lihat tuh kan, kalau misalnya orang udah usaha ini, pasti yang lain tuh ngikut tuh. Iya, benar. Nah itu Mbak sempat tergoda juga nggak kayak gitu? Nggak pernah. Jadi saya itu tipe orang yang nggak suka ikut-ikut usaha orang. Jadi apa yang dipikirkan di dalam otak ini langsung dikerjakan. Misalkan kalau ada orang jualan yang sama nih, udah saya bilang sama tim, saya punya tim, udah kita nggak usah jual, kita coba cari inovasi lain, cari jualan. Contohnya dari lampion, itu kan udah nggak ada pabriknya, kita coba yang lain. Itu coba permintaan pelanggan, aksesoris. Ya udah kita coba. Terus aksesoris udah banyak, udah kita berhenti sejenak, tetap dijual tapi kita cari inovasi lain, iya. Mulai ke kosmetik. Oh, sekarang udah ke kosmetik. Iya, nambah kosmetik. Udah kosmetik, sekarang terakhir makanan. Nah, sekarang makanan. Nah, ini dia ya. Iya, ini dia makanannya. Nah, itu sempat sempat terbesit gitu ya, terpikirkan untuk jual makanan itu gimana ceritanya? Karena sebelumnya kan kayak benda-benda gitu ya, benda-benda yang unik gitu. Akhirnya memutuskan untuk makanan nih. Gimana ceritanya tuh, Mbak? Itu berawal dari semua anak-anak. Karena saya punya anak 3. Iya. Dan salah satunya itu selalu minta makanan yang seperti cemilan es kulkul. Saya juga punya es kulkul. Iya. Mah, itu bikin es kulkul dong, sekali-kali coba gitu kan. Dulu sering banget bikin es kulkul tapi gagal terus. Dari kegagalan itulah kita coba lagi. Dan gagal akhirnya bisa akhirnya jual sekarang jualan ya. Okay. Itu gimana akhirnya, Mbak? Lihat berapa resep gitu ya, coba terus gitu? Enggak lihat resep. Enggak lihat resep. Kita coba sendiri gitu. Gagal coba lagi, sempet yang namanya coklatnya hangus segala macam karena nggak tahu. Gimana ceritanya itu hangus? Karena kita kurang kasih minyak, nggak kasih bahan ini, kurang bahan itu gitu. Waktu mencairkannya itu ya? Waktu mencairkan coklatnya itu. Nah, bagian situ yang kita sempet gagal. Sekarang nggak lagi. Itu udah berapa lama tuh trialnya? Hampir 3-4 kali ya coba bikin, 3-4 kali. Baru terakhirnya sukses. Iya, namanya untuk jualan ya. Butuh proses. Iya, semua butuh proses. Gak ada yang langsung wow gitu. Gak ada. Semua kita butuh proses.
Ya ini berarti dari anak-anak, permintaan anak-anak. Karena Iya. biasanya mama-mama ini agak rewel kalau nanya jajan ya nggak sih? Iya, iya, karena kan kalau jajan di luar kita mikir-mikir iya ya daripada anak aku mau jajan di luar mending kita bikin sendiri ya dengan bahan yang premium. Iya. Terus dengan buah-buah yang Sehat. Gitu ya. Akhirnya lah dijual juga. Ya, akhirnya terinspirasi dari Terinspirasi. situ kita coba jual. Oke. Ini kalau mochi sekarang tuh udah banyak juga Iya, mochi ya. banyak. Nah, cara Mbak untuk mempertahankannya agar orang tuh jadi langganan nih. Pusatnya tetap di tempat Mbak itu Iya. gimana? Rasa. Rasa. Kalau Oke. kita pertahankan rasa. Kalau untuk model apa segala macam bentuk itu nggak ngaruh, yang ngaruh itu adalah rasa. Yang bikin pelanggan balik lagi itu rasa. Oke. Ini memang suka masak ya? Dibilang suka masak gak juga ya. Enggak juga. Jarang malah masak. Oh, jarang masak. Ini memang memang udah rezekinya di sana nggak Iya, sih? iya, kita kan? nggak bisa bilang ini. Semuanya tuh udah diatur. Iya, Yang benar. penting kita mau berusaha. Mau berusaha dan terus mencoba ya. Iya, apapun hobi kita Iya. kerjakan. Nah, itu menjalani dari tahun 2013 hingga dengan sekarang 2023. Udah di penghujung lagi nih. Iya. Nah, itu sempat jenuh gak sih, Mbak? Enggak. Nggak sempat. Karena Nggak memang sempat. selalu Iya, karena semangat. Karena makin kita semangat itu ya hasil kita tuh makin Makin oke ya? Iya, makin oke, makin mantep. Makin mantep, makin semangat lagi. Gitu. Nah, kan ini baru buka usaha makan sejak kapan, Mbak? Sejak bulan Agustus. Oh, tahun Awal ini ya? iya, tahun ini awal Agustus. Itu akhirnya berani tuh untuk buka usaha makanan. Itu pakai pertimbangan dulu nggak? Wah, banyak banget pertimbangan. Awalnya kita mikir ini bakalan jalan gak sih gitu, ini enak gak sih gitu. Itu kadang 10% tuh mikir masakan kita enak apa enggak, 90%-nya tuh 90% itu mikir makan kita enak apa enggak, 10%-nya baru mikir untung. Oh, itu yang sempat Mbak storyin nggak sih? Iya, benar. Kadang setiap hari itu yang dipikirkan kalau kita lagi ngadon mochi. Iya, karena kan buat dalam jumlah sedikit sama jumlah banyak itu biasanya berubah-ubah rasanya tuh kan. Nah, itu gimana Mbak? Kita udah pelajarinya? punya resep sendiri. Oh, udah punya resep sendiri. Iya, jadi kita mempertahankan resep itu hingga sekarang. Nah, sekarang kita jeda sebentar ya Mbak ya. Nanti kita lanjutkan Iya. lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.